Namo Buddhaya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semoga kita senantiasa sehat dan bahagia. Masih ingatkah kalian sebelumnya kita telah belajar bersama-sama mengenai menerima perubahan dalam diri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan remaja. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu memahami perkembangan fisik, emosional, dan sosial remaja. Sebelum kita memulai pembelajaran, tahukah kalian bagaimana tahapan perkembangan fisik umum yang dialami oleh para remaja? Mari kita cari tahu jawabannya bersama saya, Ibu Narti. Pengertian remaja. Kehidupan yang kita alami mungkin salah satu tahap yang paling tak terlupakan adalah masa remaja. Karena tampaknya tidak ada fase yang banyak dipenuhi dengan pengalaman tentang patah hati, konflik batin, dan kesalahpahaman selain masa remaja. Kita masih dapat mengingat antara sakit dan bahagia bercampur menjadi satu yang kita alami pada masa remaja. Kita tetap menyimpan kenangan betapa kita disalahpahami, betapa kita begitu sering cepat berubah-ubah, betapa kita begitu mengharapkan penerimaan, dan betapa kita begitu merasa kesepian dalam kesendirian. Remaja sering diidentikan dengan usia belasan tahun, sehingga dalam bahasa Inggris, remaja sering disebut dengan istilah teenager. Akan tetapi, remaja tidak hanya diidentifikasi berdasarkan usia, tetapi bisa diidentifikasikan dengan kehidupan yang penuh dengan keceriaan, warna-warni, dan permulaan usia mengenal lawan jenis. Selain itu, di usia remaja, kita juga biasanya mulai bertemu dengan nilai-nilai dan norma-norma yang baru. Pada masa remaja juga pada umumnya mulai merasakan kegelisahan dalam hubungan dengan orang tua atau dengan teman-teman sebayanya. Kita ingin menunjukkan kemandirian kita di satu sisi, tetapi di sisi lain kita belum dapat melepaskan sepenuhnya pengawasan dan ketergantungan kita dari orang tua. Perkembangan fisik dan psikologis. Secara psikologi, pembagian tahap perkembangan psikologis remaja terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap 9 tahun pertama, 9 tahun kedua, dan 9 tahun ketiga. Pada masa ini, anak-anak hampir sepenuhnya tergantung pada perhatian dan bimbingan orang tua. Dari persoalan mandi, makan, apa yang kita pakai, pilihan sekolah, dan hampir semua teman dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan orang tua kita. Usia remaja berada pada perkembangan psikologis kedua atau 9 tahun kedua setelah kita melewati masa kanak-kanak. Pada masa ini remaja mulai diajari tentang bagaimana kemandirian dan mengambil keputusan sendiri. Selain itu, karakteristik umum dari pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja pada periode ini dijelaskan sebagai berikut. Pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Pada umumnya lambat dan mantap. Pertumbuhan yang sangat cepat pada masa kanak-kanak telah selesai dan perubahan-perubahan menginjak usia remaja mulai tampak. Pada tingkat usia ini, sistem peredaran darah, pencernaan, dan pernafasan sudah berfungsi secara lengkap.
Meskipun pertumbuhannya masih terus berlanjut, paru-paru sudah hampir berkembang secara lengkap dan tingkat respirasi orang dewasa. Masa remaja adalah saat ketika kita tidak lagi menjadi kanak-kanak, tetapi belum memasuki usia dewasa. Meskipun begitu, ada juga di antara kita remaja yang kekanak-kanakan atau remaja yang sudah mampu berpikir layaknya orang dewasa. Perkembangan sosial dan emosional pada remaja. Perkembangan sosial emosional remaja adalah suatu perubahan progresif organisme yang dalam konteks ini adalah remaja awal yang telah mengalami masa pubertas, mulai dari berpikir tentang sekitar atau sekelilingnya dan mengekspresikan emosi baiknya dalam tingkah laku atau cara berpikirnya. Beberapa perubahan yang dialami remaja secara emosional dan sosial adalah sebagai berikut. Merasa sangat sensitif. Tubuh anak mengalami banyak perubahan selama masa remaja, sehingga mereka seringkali merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut dan sangat merasa sensitif terhadap penampilan fisiknya. Akibatnya, mereka tampak mudah merasa jengkel, kehilangan kesabaran, atau merasa tertekan. Merasa khawatir dan tidak menentu. Karena anak belum sepenuhnya dewasa, namun bukan lagi berada pada masa kanak-kanak. Masa remaja berpotensi mengarah pada masa di mana anak memiliki perasaan yang tidak menentu. Masa pubertas merupakan masa transisi, sehingga anak mungkin mulai bertanya-tanya dan memikirkan aspek-aspek kehidupan yang baru, seperti karir dan pernikahan. Ketika anak mulai memikirkan hal-hal ini, dia bisa merasa tidak nyaman dengan masa depannya. Adanya tekanan dari kelompok pertemanan. Dengan dimulainya masa remaja, intensitas percakapan anak dengan teman-temannya meningkat. Dia kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh media populer dan pergaulannya, baik itu dalam hal cara berpakaian, bahasa, bahkan berperilaku. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa terpaksa untuk beradaptasi dengan kelompok pertemanannya agar tidak dikucilkan, sehingga menimbulkan konflik di antara dirinya, orang tua, dan pertemanannya. Yang selanjutnya adalah mood swing. Selain perasaan yang tidak menentu dan pendapat yang saling bertentangan, anak juga akan sering mengalami perubahan mood yang ekstrim. Contohnya, terkadang suasana hati anak berubah-ubah antara percaya diri dan bahagia menjadi merasa jengkel dan tertekan dalam waktu yang singkat. Perubahan mood inilah yang disebut dengan mood swing. Hal ini mungkin terjadi karena perubahan hormon dalam tubuh anak. Hal yang terakhir adalah mencari jati diri. Karena anak sedang dalam masa proses menjadi dewasa, ia mungkin merasa ingin mencari tahu apa yang membuatnya unik sebagai pribadi. Ia juga akan cenderung lebih banyak bergaul dengan teman daripada keluarganya. Ini karena teman-temannya sedang berada dalam fase yang sama secara psikologis. Ia mungkin mencoba mencari tahu bagaimana dirinya berbeda dengan orang lain dan bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan dia berusaha untuk lebih mandiri dari orang tua atau keluarganya. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan fase atau masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang biasanya terjadi pada usia 10 hingga 18 tahun.
Masa remaja biasanya terjadi perubahan fisik, psikologis, emosi, dan sosial. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ibu harap saat ini kalian telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kehidupan para remaja. Sebagai bahan refleksi, silakan tuliskan hal-hal penting yang telah kalian pelajari dalam LKPD dan jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan yang telah tersedia. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan tonton kembali video ini atau kunjungi portal Belajar Buddha ID. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.